Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsira, itulah yang ku ucapkan di sore hari ini. Wajada indah ma'amalu biniyat la tahjan. Itulah yang selalu ku tanamkan dalam hati ya. Jadi di sini selamat sore semuanya. Assalamualaikum buat kaum mukmin dan selamat sore buat yang non muslim yang aku sayangi ya. Aku selalu menyayangi kaum Nasrani ya, anak-anak Nasrani itu kesayangan aku, benar-benar luar biasa ya. Bahkan aku ngangenin ya, kemarin aku sempat mau berbagi jus ya, tapi sayang jarang ketemu sekarang mah. Paling ada yang lewat kemarin, emang ibu di situ katanya sewa ruko gitu ya. Ya habis itu tidak berkelanjutan lagi, mereka pada sibuk dengan tugas-tugas ya. Jadi di sini aku berdoa buat anak-anak Nasrani yang kusayangi ya, yang sudah keluar dari SMA, dari SMP yang sama dengan aku. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, karena banyak teman-teman anakku yang kuliah di Malang, ada yang di Semarang, pokoknya ke daerah Jawa banyak ya, bahkan ada yang di Lampung. Kalau nggak salah pokoknya nyebrang ya, ada yang nyebrang, apa yang kebanyakan di Jawa ya, aku tidak tahu lah ya. Jadi di yang jauh-jauh lah, itu terutama yang jauh-jauh. Terus yang di Bandung banyak juga ya. Jadi intinya apa ya, aku mengucapkan apa ya kalau dibilang itu, mengucapkan banyak terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan padaku ya. Karena rumah aku itu selalu dijadikan ukhuwah yang indah ya. Selama aku ada di Bekasi sini, anak-anak Nasrani itu selalu menghormati aku, padahal aku itu setiap hari tuh sholawatan terus ya, tapi mereka tidak merasa terganggu dan aku pun malah seneng. Ketika mereka datang, mereka ikut salaman, salim, cium tangan. Coba bayangkan, itulah keindahan hidup aku sebelum umroh ya, 2018 sebelum umroh. Jadi periodenya berarti tahun 2018 ke bawah, 2017, 2016 itu masih indah, benar-benar luar biasa indah, ukhuwah yang indah ya. Dari 2018 ke sini aku ngerasakan ada yang apa ya semrawut ya dari tatanan ya, mohon maaf ya, tapi oke lah kalau begitu ya, kita ikutin alur cerita hidup. Jadi di sini aku selalu menjaga ukhuwah yang indah seperti sore ini. Halo semuanya, teman-teman Palestina lover, yang di Arab Saudi, yang di Turki, yang di mana lagi, umat di mana umat negaranya aku tidak tahu. Umat itu dari mana ya? Swedia tuh Maher, terus yang di luar tuh Mustafa Atib tuh dari mana tuh ya? Mesir ya. Terus aku mengenal beliau itu dari media sosial ya, karena aku pecinta sholawat gitu ya. Terus siapa lagi ya, Atib Aslam. Terus siapa lagi yang dari Amerika tuh, Assalamualaikum tuh ya, idola anak-anak tuh, yang awak kening tuh, sahabat Maher Zain lah pokoknya. Terus apa ya, aku alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang apapun. Tapi jangan salah ya, Allah menuntun kita untuk mengeluarkan tangan ya. Selama kita peduli sama orang lain, maka orang lain pun akan peduli sama kita. Itulah yang bukan ku ajarkan ya, karena aku bukan bu dosen. Jadi yang ku nasihatkan pada momi soleha. Terima kasih banyak atas partisipasi hari ini ya, meskipun 1 jam aku ngobrol-ngobrol sama momi yang sebenarnya kurang begitu kenal deket ya, karena mereka malah ada di bawah aku ya kelasnya. Itu bukan teman aku, malah banyak yang gak datang hari ini, cuma 1 orang gitu. Jadi di sini aku dapatkan dari momi yang tidak terlalu akrab tuh ya. Tadi tuh begini, halo mami, selamat siang, kata tuh, karena kita ngumpulnya agak siang ya, jam 10 pagi menjelang siang lah ya. Terus aku bilang kan,
boleh nggak mengganggu waktunya, jadi kalian mau ikut nggak berpartisipasi untuk memberikan sumbangan sukarela dari momi-momi soleha ini ya, dalam waktu 1 jam ya. Aku terima seberapa pun yang ku dapatkan. Jadi ini mereka ada yang bilang gini, ya Pomi, aku nggak bawa uang. Aku mengerti banget ya, karena kalau buru-buru pasti kita tidak bawa uang. Dan aku pun memaklumi dan berterima kasih karena dengan aku teruskan kembali ya. Aku memaklumi ya, sebagai seorang ibu yang buru-buru antar jemput, kita lupa bawa uang saku ya. Apalagi aku sebenarnya udah aku belanjain, jadi buat jajan ya nggak kebian deh gitu ya. Jadi intinya aku pun hari ini hanya bisa memberikan tuh sedikit tuh 10.000. Nah, dan yang momi lainnya ada yang 1.000. Dan aku menerima itu ya, karena aku juga kalau ngisi kotak amal seadanya di saku ya. Terima kasih momi soleha. Ada yang 5.000 tuh, 5.000 rupiah. Ada beberapa orang, dan aku dapatkan dari momi-momi yang baru kenal gitu. Mereka luar biasa antusiasnya. Oh iya mom, iya, apa ya, terima kasih banyak. Dan ini juga bukan dari momi soleha aja, dari temen aku yang selalu aku nasehatin tuh, dari bapak yang penjual apa ya, barang bekas kipas ya. Beliau itu suami istri yang selalu bertanya sama aku, teteh, aku kerjaan apa lagi ya, kata istrinya, aku pengen jualan makanan gitu ya, apa ya, sate kiki lah gitu. Terus apa ya, pindah kerjaan maksudnya. Kata aku, jangan, bapak harus benar-benar mempertahankan pekerjaan bapak sebagai apa ya, servis kipas ya, karena periode sulit sekarang ini orang-orang yang berilmu seperti bapak banyak dibutuhkan ya. Jadi aku bilang masukan seperti itu, alhamdulillah ya, masukan aku diterima dan ada kemajuan kalau menurut aku ya, dan menurut penelitian berdasarkan survei, mereka semakin enak gitu ya, bisa jualan tambahan bensin juga gitu ya. Jadi itulah ya. Jadi di sini tuh seorang imam pemimpin itu jangan hanya, mohon maaf ya, aku masih selalu terbuka ke beliau, dan hanya mengikuti kemauan istri, misalkan pindah kerjaan, terus seperti apa dulu gitu ya prospeknya ke depan. Jadi aku menyarankan kepada beliau untuk mempertahankan pekerjaannya yang benar-benar ada ilmunya, benar-benar luar biasa ya. Jadi orang-orang yang berilmu, akhir zaman ini diperlukan orang-orang yang berilmu untuk memajukan keadaan ya. Jadi di sini tuh apa ya, tentunya disertai pondasi agama ya, karena ilmu tanpa agama roboh, ibaratkan rumah ya, tidak punya tatanan gitulah, tatanan pondasi. Jadi di sini nih tuh pondasinya apa ya, agama. Makanya kan pahlawan kita, nabi-nabi kita, terus para ulama mempondasikan negara kita itu berdasarkan itu, pondasinya agama dulu, baru kalau istilahnya yang kaya lain ya gitu, apa ya, kaya lain ya itu manajemen lain lah kali ya. Jadi di situ, jadi kalah kalau ngomongin seperti itu bukan wewenang aku ya tuh. Jadi hari ini aku tidak bertujuan untuk apa ya, dilihat dari nominalnya sedikit atau besar. Yang penting itu keikhlasan, boya 500.000 jangan segitu dulu. Kalau dalam pemikiran aku harus dapat 500.000, bukan seperti itu. Jadi sedikit besarnya apa yang dikasihkan orang, yang penting itu keikhlasan dari setiap hati masing-masing ya. Jadi aku tidak pernah gini, mudah-mudahan aku dapat ya, itu doa ya. Tadi juga pada ngedoain mudah-mudahan tambah banyak katanya nanti, karena aku ada waktunya 1 jam ya, dan aku sore ini harus banyak istirahat, jadi besoklah gitu ya. Jadi intinya mudah-mudahan untuk uang yang diamanahkan ini bisa digunakan untuk membeli air minum, setidaknya 1 kardus 2 kardus air minum ya. 1 kardus air minum itu kan 15.000, yang paling murah itu ya 15.000, ya 15.000-an lah ya. Mudah-mudahan bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Nanti ya aku akan kumpulkan kembali dan aku akan menyerahkan ke pihak masjid ya, masjid tempat mitra
apa ya, kerja, bukan mitra kerja ya, aku mah bukan pekerja ya, kita mitra usaha juga bukan, aku bukan pengusaha. Jadi apa ya, sahabat aku lah ya, sahabat mesra jahit. Jadi beliau ya nanti yang akan aku apa ya, berikan mandat ya untuk memberikan uang ini, karena beliau yang dekat dengan masjid itu gitu. Jadi apa ya, baru segini, yang terpenting itu syukur nikmat ya. Jadi aku tidak menargetkan harus 500.000, harus 1 juta, tidak ya, seadanya. Sama seperti yang kukirimkan waktu ke Palestina itu ada 200.000, setelah aku hitung-hitung ada 200.000, langsung kukirimkan ya melalui ada komunitas waktu itu. Ya sempat ada temen yang enggak, petunjuknya waktu itu dari sekolahan. Jadi sempat ada komunitas, cuman aku pingin yang langsung rekening bank ya, jadi donasi ke bank, karena ada pengurus yang lawan jenis itu kurang nyaman kalau menurut aku ya. Jadi aku pingin langsung ke itu ya, bank gitu. Jadi inilah ya yang ku dapatkan hari ini. Terima kasih banyak mumi-mumi solehah, terus si bapak sama si ibu juga, karena mereka juga tahu apa ya, tahu bersyukur ya. Aku ajarkan kalian ini kan sekarang udah enak gitu ya, jadi harus tahu, jangan merasa enak-enak, kita enak-enak di sini, makan enak di sana, sedang ada bencana besar gitu. Kita harus peduli. Oh iya teh, iya katanya, terus masukin, kata aku seberapapun kalian ngasih, meskipun 500 rupiah aku terima gitu. Jadi aku dikasih mereka seikhlasnya gitu ya. Dan aku ini apa ya, hasil dari nasihat yang kuberikan pada mereka, dan mereka merasa berhasil gitu. Jadi apa-apa tuh suka curhat sama aku, kadang begini, beli dong kipasnya lagi, siapa lagi yang mau beli selain teteh katanya, karena sempet mereka sewa tempat di dekat rumah aku tapi nggak ada yang beli gitu. Jadinya aku yang membeli barang-barang mereka, karena di sini mereka sudah pada punya gitu. Kalau seperti barang-barang kipas gitu ya, jadi tidak terlalu, kalau di area sini mungkin tidak terlalu dibutuhkan, tapi di area blok sana kan rezeki-rezekian sebenarnya. Tapi kalau bagi aku di tiap tempat harus selalu ada ya Allah gitu. Harus selalu ada rezeki, ada aja rezeki, dan memang ada gitu ya. Tridas ada, di sini ada, tapi beda apa ya, beda frekuensi dan beda versi gitu. Kalau di Tridas itu ada makanan juga tuh, ada jus, tapi di sini juga bisa aku bikin juga di sini tuh jus. Ada ikan batang ya, jelas ikan batang tuh daerah Tridas tuh, ada pesan ikan batang juga itu ke Blok Tridas. Jadi kesana itu bisa buka bawa kecering, capek aku ya gitu. Jadinya apa ya, sempat aku juga menerima pesanan dari sekolahan, akhirnya aku kayak catering, terus ikut belajar juga, belajar MTQ se-Bekasi waktu itu. Aku bikin 8 cup ya, nasi kapsah sama ikan bakar, ayam bakar ya, nasi liwet, alhamdulillah habis. Dan paling yang aku senangi ketika masakanku dimakan oleh para santri, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Dan yang datang itu satu Bekasi, aku tidak di setan ya, ikut di setan, sayang sekali ya, karena aku titipkan ke sahabat aku si Mama Lydia waktu itu, karena aku harus antar jemput juga anakku sendirian dalam waktu yang bersamaan. Jadi oke lah ya. Jadi memang kalau kuliner itu capek juga, tapi seneng gitu ya. Intinya nih ya, sekarang aku tidak fokus belanja dulu ya, aku lagi fokus menggalang dana sukarela ya. Dapat segini juga udah seneng tuh, berarti benar-benar luar biasa, ini petunjuk dari Allah. Jadi jangan pikir aku tuh diem, makan enak, tidak kena dampak gitu banjir, selalu aja enak. Jangan salah, aku memikirkan bagaimana aku harus mengulurkan tangan. Makanya aku selalu berdoa sama Allah, ya Allah jadikan aku tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah, begitu. Jadi itulah selalu doa yang ku panjatkan sama Allah, dan jadikanlah hati aku hati yang tenang, tentram menghadapi kondisi apapun sekarang ini ya.
gitu ya. Intinya bukan masalah kita ini sakit sehat, badan kita boleh lemah tapi hati kita harus kuat ya. Jadi itu di situ. Jadi aku sedang mempending belanja dulu ya, karena aku fokus lagi senang bikin banner untuk tujuan apa ya, menghiasi diri aku ya. Di keadaan yang seperti ini aku akan selalu yang aku ingin tuh keindahan yang kulihat. Setidaknya di lingkungan sekitar udah pada roboh dinding karena longsor, gempa ya. Ya Allah gitu ya. Itu sudah qadarullah ya, seperti hari kiamat itu akan datang pada kita ya, mau tidak mau gitu ya. Dan di sini tuh apa yang harus kamu isi setiap hari, setiap waktu, harus meluangkan waktu dengan sebaik mungkin ya tuh. Jadi ini ya udah ya tuh. Jadi aku dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya, sahabat teman-teman luar negeri ya. Terus jangan marah ya suami aku, nanti suami aku marah karena aku ini selalu bertujuan baik ya. Kalau aku bertujuan baik, tidak harus takut atas hal apapun ya. Di sini tuh apa ya, aku selalu bertujuan untuk apa ya, untuk kebaikan bersama lah ya. Jadi apa ya, aku tidak pernah menggubris lagi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan. Yang terpenting program aku gitu, yang menuntun ke arah-arah yang baik dan lebih baik dari sebelumnya, begitu kira-kira ya. Jadi itulah ya, ini bermanfaat ya, masih aku simpen. Sebenarnya ini kan tidak dipakai, waktu itu bekas apa ya, cuman jarang dipakai ya, udah aku pakai aja gitu tuh. Jadi apa ya, bermanfaat lah ya, jangan ada sesuatu yang sia-sia mubazir jadinya. Jadi itu yang ingin ku sampaikan sore ini ya. Di sini tuh tetap semangat apa ya, bekerja seolah-olah kita akan berumur panjang ya, tetapi fokuslah untuk beramal baik, budi baik, beribadah. Kum ya luas maknanya, seolah-olah kita akan mati besok. Itu yang ku pegang teguh dalam diriku ya. Jadi aku selalu ceria aja, seolah-olah secoba. Sekarang udah gambling ya, banyak gempa, longsor, tapi aku ceria aja. Kalau udah untuk menggalang dana, apalagi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif yang memberikan manfaat bagi lingkungan seperti bercocok tanam, aku mau fokus be ya gitu, be ya gitu ya. Padahal udah ada gempa nih, ada longsor nih, ada beliung nih, ya segimana lagi ya gitu ya. Aku sedang memberikan kebaikan sama tanaman tumbuhan tuh sama ya, terus hewan-hewan maksudnya tuh. Jadi apa ya, jadi itulah ya. Jadi seperti yang aku katakan tadi, pergunakan waktu sebaik mungkin ya, dan berusaha untuk apa ya, membuka hati dan membuka diri ya dalam hal-hal yang baik gitu ya. Karena periode hidup ini tidak akan selamanya enak, pasti akan menemukan yang tidak enak. Bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang tidak enak ini dengan banyaknya kebaikan yang kita lakukan, berbuat baik ke hal-hal apapun ya. Aku tidak merasa lebih baik, aku sama dengan kalian ya, kayak momi sama. Sampai aku malu sekarang tuh, hari ini ya malu. Oh iya bu ya, ini ya kan respect banget, luar biasa ya, masya Allah luar biasa ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat bersama keluarga ya. Aku tidak bisa berdakwah ya, aku cuma sampai begini, mak, jangan sampai kita merasa enak-enak tidak terkena dampak. Tetapi di sini tuh perlunya pengingat, selamatkan dalam kebaikan ya. Siapa tahu besok kita akan terdampak gitu, terdampak banjir, longsor. Jadi kitalah yang harus peduli gitu. Kalau kita kena dampak banjir atau apapun, mereka pun pasti akan peduli. Itulah kehidupan ya, kehidupan dan amaluna amalukum yang sesuai dengan ajaran agama kita ya. Gitu. Jadi apa ya? Itulah perlunya orang untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Orang apa seseorang di akhir zaman ini untuk saling menguatkan dalam kebaikan dalam ruang lingkup yang luas, dari mulai tatanan keluarga, tetangga juga ya. Tapi di sini ada mungkin paham-paham yang
bertentangan dengan aku. Oke lah, yang penting tugas aku sudah selesai, berbuat baik, beramal baik aja udah ya. Jadi aku sedang fokus melakukan ini karena ada sesuatu, seperti sesuatu apa ya, yang sesuatu keilmuan yang harus aku juga jaga jarak gitu ya. Aku tidak bisa gitu satu paham gitu. Intinya disitulah. Oke lah kalau begitu, yang penting mah saling menguatkan dalam kebaikan, berbuat baik, beramal baik, udah. Tidak ada yang lain lagi. Hari zaman itu seperti ini karena sudah ribet ya, ruwet, dan aku selalu fokus ya. Periode sulit sekarang ini ya. Aku mungkin akan memikirkan hal-hal yang lain ya besok atau lusa. Untuk saat ini hanya ini dulu, aku sedang melakukan penggalangan dan aku pun tidak fokus untuk memproduksi dulu atau berbagi orderan atau saling memajukan dulu. Biasanya aku belanja ke Lazada atau ke karena lagi fokus peduli gitu, karena aku seseorang yang diberikan mata batin. Kamu harus melihat, kamu harus mendengar. Kita punya mata, punya telinga, punya hati, jadi semuanya itu komplit harus kita gunakan sebaik mungkin. Jadi jangan abai, acuh tak acuh gitu ya. Ada gempa, banjir bandang, cuek baik kita mah, yang penting kita dapat uang, pemasukan gitu. Jangan seperti itu ya, kita peduli gitu. Tapi di sini karena kondisi aku juga tidak sehat seperti yang dulu, jadi di sini sering di skip tuh. Tadi aku udah 1 jam, sekarang aku istirahat dulu gitu. Besok baru maju lagi gitu. Intinya di situ. Ini aku peroleh dari yang istilahnya selewat ya ketemunya, tapi luar biasa, alhamdulillah ya, respeknya luar biasa. Besok mudah-mudahan aku ketemu dengan teman-teman yang biasa aku temui gitu ya. Intinya di situ ya. Jadi aku harus benar-benar kuat ya di tengah-tengah seperti ini ya, keadaan seperti ini gitu ya. Kalau aku mau mungkin aku pindah ke luar negeri ya, Mod. Aku mau ke Umod deh, Mod. Umod di mana sih, kata suami aku, kamu kok gitu sih gitu ya, malah mau pindah. Sebenarnya itu kalau dilihat dari ego, kalau kita bukan ego ya, keadaan sekarang ini seperti ini. Tapi di sini tuh tanggung jawab tuh berat, tanggung jawab terhadap amanah.